Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Islami dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0535729444. Baiklah, pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas 3 Pratikum Transaksi dan Basis Data Terdistribusi. Baiklah, langkah pertama kita akan melakukan pratikum transaksi, di mana transaksi rumah sakit ini udah saya buat datanya di tugas 2, jadi saya tidak buat lagi. Kita akan masuk ke Routinius, kemudian create, dan kita akan buat transaksi 1. Nah, di sini kita klik drop, langsung kita masukkan perintahnya, yaitu begin start transaksi. Kita akan masukkan insert into pasien. Nah, di sini itu kita akan menambahkan nama pasien, data pasien, tapi di sini saya tidak menggunakan perintah commit, sehingga dia tidak akan tampil di bagian data pasien, dia hanya tampil di Routinius aja. Oke, kita masukkan nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Nah, di sini aku mau buat datanya namanya Tito. Dan untuk nama pasiennya Tito, alamat pasiennya Depok, serta jenis kelaminnya laki-laki. Nah, di sini kita tidak akan membuat perintah commit, kita langsung ke end aja. Langsung klik go. Oke, kita langsung ke execute. Nah, di execute ini ada nama 6, namanya Tito Depok, tapi di nama pasien ini tidak ada, karena kita tidak menggunakan perintah commit, sehingga tidak masuk ke data pasien, dia cuma masuk ke execute aja. Nah, ini kita langsung ke transaksi 2, Routinius, kita klik lagi, kita buat transaksi 2. Nah, di sini saya akan menggunakan perintah commit, sehingga dia bisa terdaftar di data pasien. Kita buat lagi dengan nama Tito. Oke, untuk perintahnya itu sama aja, yang membedakannya hanya terdapat perintah commit. Nah, di sini kita akan membuat data yang sama seperti yang transaksi 1 tadi dengan nama Tito. ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin itu tetap sama, tapi kita akan membuat ID pasien dengan angka 7. Kita commit and lalu kita klik go. Oke, kita ke execute lagi. Nah, di sini
terdapat 7 Tito Depok laki-laki, oke? Nah, kita akan membuat data pasiennya. Kita klik, nah di sini terdapat ya, teman-teman, di sini terdapat nama Tito, Depok, dan laki-laki. Nah, di sini selanjutnya di transaksi ketiga kita akan menggunakan perintah rollback, di mana perintah rollback itu menghapus perintah sebelumnya. Kita masuk ke continuous create, kita buat transaksi 3. Di transaksi 3 ini saya akan mengupdate salah satu nama dan ID pasien yang terdata di pasien. Dan ini kita akan menggunakan perintah start transaksi, dan saya juga akan menggunakan perintah rollback sehingga tidak akan terjadi perubahan karena adanya perintah rollback tadi. Kita masuk ke ID, ke set nama pasiennya ini. Nah, ini saya buat namanya Ari, dan untuk nama ID pasiennya saya buat angka 8. Oke, ini langsung kita klik go saja ya teman-teman. Kemudian masuk ke execute lagi. Nah, di sini kita masuk, dan di sini tidak terjadi perubahan sama sekali. Dan kita akan mengecek di data pasien juga apakah terjadi perubahan atau tidak. Dan di sini juga tidak ada perubahan, tetap Tito, Depok, dan laki-laki. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke transaksi keempat ya. Kita akan lanjut transaksi keempat. Nah, di sini saya akan menambahkan ID pasien, di mana saya akan menggunakan perintah commit dan perintah rollback. Dan di sini saya akan menambahkan data pasien dengan nama Ina serta alamatnya dari dusun. Dan di sini saya akan menggunakan perintah rollback untuk menghapus perintah penambahan data pasien yang bernama Ina. Dan setelah itu saya akan mengupdate data pasien, nama pasien dengan nama Ira serta dengan ID pasien angka 10.
Oke, langsung kita klik ID pasiennya. Di mana ID pasiennya kita akan menuliskan angka 10 di sini. Oke, ini udah selesai untuk penambahannya tuh add. Oke, ini langsung kita klik go aja. Execute lagi. Nah, di sini tidak ada penambahan data. Sorry teman-teman, ada kesalahan dari saya. Seharusnya untuk update tadi itu sesuai dengan ID yang ada di sini. Ada 1, 2, 3, 4, dan 7. Nggak ada angka 10. Jadi makanya dia tidak berubah. Langsung kita edit aja. Kita edit dan kita akan ubah yang 10 ini menjadi 7. Kita langsung, dan untuk namanya itu akan saya ubah juga. Sebenarnya kalau nggak diubah juga nggak apa-apa. Kita coba ubah namanya Ijal, kita klik go. Kita execute lagi. Dan di sini benar terubah, di angka 7 itu namanya Ijal, Depok, laki-laki. Oke, kita berhasil untuk mengupdate data, tapi kita tidak berhasil untuk menambahkan data. Oke, selanjutnya kita akan buat transaksi 5. Nah, di transaksi 5 ini saya akan menambahkan 3 data pasien sesuai dengan paduan praktikum di e-learning ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat 3 data. Yang pertama itu akan saya buat start transaksi, insert into pasien. Seperti yang sebelumnya, itu kita akan membuat ID pasien, nama pasien, alamat, serta jenis kelamin. Ini aku buat di angka 6 atas nama Ida. Nah, di sini kita buat save poin 1, dan di atas ini kita tidak menggunakan perintah rollback ataupun commit. Nah, kita akan membuat di bagian data 2, insert into pasien juga, ID pasien, nama pasien, alamat pasien.
Nah, di transaksi yang kedua ini saya akan menggunakan perintah rollback. Dan di mana perintah rollback menggugurkan perintah yang sebelumnya. Oke, nih udah selesai sampai ke tahap 3, kita klik go aja ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke execute lagi. Nah, di sini terdapat perintah angka 8 itu Ida, Dubai, sama angka 10 Apri, Bandung. Oke. Nah, di sini mengapa yang termasuk itu yang perintah 1 dan 2 aja? Karena di perintah kenapa masih di perintah 1 dan 3 aja? Karena di perintah 2 terdapat rollback. Begitupun di data pasien juga ini terdapat, kita bisa lihat 8 Ida, 10 Apri. Oke, kemudian ini udah selesai, kita akan membuat data baru dengan transaksi obat. Ini saya buat dengan transaksi obat. Kemudian kita create. Kita akan membuat struktur datanya itu sesuai dengan paduan pratikum. Buat ID transaksi, ID pasien yang membeli obat, ID pasien yang mau transaksi ya. Ini enter, sorry. Ini kita buat ulang, ini saya hapus terlebih dahulu karena untuk editnya itu saya udah coba untuk mengedit, ternyata nggak ketemu, jadi ini saya hapus dulu. Kemudian saya buat ulang, yaitu transaksi obat, ID transaksi, ID pasien,
Oke, ini udah jadi transaksi obatnya. Kita akan membuat data obat. Ke rumah sakit, kita klik obat. Dimana kita akan membuat ID obat serta memasukkan data nama-nama obat dan kode obatnya sesuai dengan panduan praktikum. Oke, ini tinggal kita step aja. Selanjutnya ini akan aku kunci ke indeks agar kita bisa membuat desain strukturnya. Langsung kita kunci aja. Oke, ini udah semua. Selanjutnya saya akan memasukkan data obat. Ini langsung kita ke bagian insert. Oke, di sini kita akan masukkan nama-nama obat serta harga obatnya dan kuantiti obat. Di sini terdapat 3 nama obat, yaitu amikacin, amoxicillin, dan betadine. Dan di sini juga ada harganya tertera. Oke, langsung kita ke trigger aja untuk menggunakan mempraktikkan transaksi. Ini kita buat penjualan, kemudian kita pilih transaksi obat dan afternya. Selanjutnya kita akan memasukkan perintah update obat
Oke, datanya udah kita masukin semua. Ini kita klik go. Dan di sini saya akan melakukan transaksi obat, yaitu membeli obat. Langsung kita klik aja transaksi obat, klik OK. Dan ini kita pilih insert. Nah, di sini tinggal kita klik aja di bagian insertnya, ID transaksinya itu kita buat ID 1, terus ID pasiennya tinggal kita pilih aja mau yang nomor berapa. Ini aku pilih nomor 3. Terus ID obatnya itu saya pilih di nomor 2, yaitu amoxicillin. Ini kita pilih jumlahnya itu 5, harganya 15.000 sesuai dengan yang kita buat tadi. Kalau sudah, tinggal kita klik go aja. Dan ini datanya udah berhasil, udah kita beli, kita masuk ke obat. Kita cek apakah terpotong, dan benar ternyata terpotong. Dari stok yang 20 menjadi 15. Ini kita udah masuk ke Linux Ubuntu, dan saya juga untuk perekam layarnya menggunakan OBS dikarenakan screen layar itu hanya bisa merekam satu file aja. Nah, di sini untuk file rumah sakit udah saya masukin lewat flashdisk. Tapi pas saya run, ternyata tidak terdapat sebuah file. Dan setelah saya cek, ternyata kita harus download PHP My Admin terlebih dahulu. Saya udah download di Firefox, ternyata masih nggak bisa. Pertama, saya ingin minta maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan tugas saya sampai di Linux saja, di bagian saya memasukkan data rumah sakit ke Linux. Saya udah coba berkali-kali, ternyata masih nggak bisa, dan kendalanya itu di file My Adminnya. Udah saya download juga, ternyata masih nggak bisa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.